Di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat, Jepara tidak hanya menjadi pusat perdagangan yang kaya raya, tetapi juga kekuatan militer maritim yang disegani. Portugis pun gemetar mendengar nama Kalinyamat. Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Setelah runtuhnya Kerajaan Demak, Jepara berkembang menjadi daerah maju. Saat itu, Jepara dipimpin oleh Ratu Kalinyamat yang berhasil memulihkan Jepara menjadi kota dagang. Bukan hanya makmur, Jepara juga memiliki kekuatan militer yang disegani. Sejumlah kerajaan meminta bantuan Kalinyamat untuk mengusir Portugis yang bercokol di wilayahnya. Bagaimana wanita cantik ini memimpin Jepara? Babat Tanah Jawi mengkisahkan Sultan Trenggono mempunyai 6 orang putra. Putri sulungnya menikah dengan Pangeran Langgar, putra Ki Ageng Sampang dari Madura. Putra kedua bernama Pangeran Prawoto yang kelak menggantikan ayahnya menjadi Sultan Demak ketiga. Anaknya yang ketiga adalah Putri Retno Kencono yang menikah dengan Pangeran Kalinyamat atau Pangeran Hadiri. Putra keempat juga seorang putri yang kemudian dinikahi pangeran dari Kesultanan Cirebon. Anak kelima juga putri menikah dengan Raden Djoko Tingkir yang kelak menjadi Sultan Pajang bergelar Sultan Hadiwijoyo. Dan putranya yang keenam adalah Pangeran Timur. Retno Kencono, sering juga disebut Raden Ayu Wuryani, adalah sosok wanita yang cerdas, berwibawa, bijaksana, dan pemberani. Walaupun Ratu Kalinyamat tidak mempunyai putra, namun ia dipercaya oleh saudara-saudaranya untuk mengasuh beberapa keponakan. Pada tahun 1549, suami Ratu Kalinyamat atau Pangeran Hadiri tewas dibunuh oleh Aryo Penangsang. Pembunuhan tersebut terjadi setelah Pangeran Hadiri menghadiri upacara pemakaman kakaknya, Sunan Prawoto, yang juga tewas di tangan Aryo Penangsang. Setelah peristiwa tersebut, Ratu Kalinyamat bertapa di Gelang Mantingan, kemudian pindah ke desa Danarasa, lalu berakhir di Donorejo, Tulaan, Keling, Jepara untuk menghadapi Aryo Penangsang. Setelah kematian Aryo Penangsang, Retno Kencono dilantik menjadi penguasa Jepara dan diberi gelar Ratu Kalinyamat. Penobatan Ratu Kalinyamat ditandai dengan sengkalan tahun Condro Sengkolo, terus karya Tataning Bumi yang diperhitungkan sama dengan 10 April tahun 1549. Ratu Kalinyamat tidak mempunyai anak atau keturunan, namun ia merawat beberapa anak. Salah satu anak yang dirawatnya adalah adiknya sendiri, Pangeran Timur. Pangeran Timur masih berusia sangat muda ketika Sultan Trenggono wafat. Setelah dewasa, Pangeran Timur menjadi adipati di Madiun yang dikenal dengan nama Panembahan Madiun. Sebenarnya, sejak masih gadis, Ratu Kalinyamat sudah memimpin Jepara. Ketika itu, Jepara merupakan pelabuhan yang sangat ramai, dikunjungi pedagang-pedagang dari berbagai daerah. Setelah menikah, kekuasaan atas Jepara kemudian diserahkan kepada Pangeran Hadirin. Setelah suaminya meninggal, ia kembali memimpin Jepara. Ratu Kalinyamat kemudian mengembangkan Jepara menjadi sebuah wilayah yang maju. Jepara berhasil dikembangkan menjadi bandar perdagangan.
Oleh karena itu, Ratu Kalinyamat dikenal sebagai orang yang kaya raya. Orang Portugis Diego de Couto menyebut Ratu Kalinyamat sebagai Rainha de Jepara, Senhora Poderosa Erika, Ratu Jepara, wanita perkasa dan kaya. Ia juga disebut sebagai De Granigedam, artinya seorang wanita yang pemberani. Selama masa kepemimpinannya, Ratu Kalinyamat tidak memfokuskan pada eksploitasi tanah pertanian. Sang ratu lebih mengutamakan pada aktivitas pelayaran dan perdagangan dengan daerah di luarnya atau seberang. Ia menerapkan sistem komenda dalam melakukan hubungan dagang dan pelayaran. Sistem komenda mengatur raja atau penguasa yang ada di wilayah pesisir untuk menanamkan modal pada kapal dari dalam maupun luar negeri yang akan berlayar untuk melaksanakan perdagangan dengan wilayah lain. Dengan demikian, Ratu Kalinyamat bukan hanya penguasa wilayah, tetapi juga pedagang ulung. Keberhasilan Ratu Kalinyamat dalam memimpin Jepara terlihat dari luas wilayah pengaruhnya. Kekuasaannya menjangkau sampai Banten dan pantai utara Jawa sebelah barat. Harta kekayaan Ratu Kalinyamat bersumber pada perdagangan dengan daerah seberang di pelabuhan Jepara. Karena itulah, Ratu Kalinyamat menjadi ratu sangat berpengaruh di Pulau Jawa pada saat itu. Kekuatan armada Jepara telah pulih kembali hanya dalam 3 tahun di bawah kekuasaan Ratu Kalinyamat. Berita Portugis melaporkan adanya hubungan antara Ambon dengan Jepara. Diberitakan bahwa para pemimpin persekutuan Hitu di Ambon telah berulang kali meminta bantuan kepada Jepara, baik untuk memerangi suku Hative di Maluku, juga untuk melawan orang-orang Portugis. Pada pertengahan abad ke-16, kemasyhuran pemerintahan Ratu Kalinyamat antara lain ditunjukkan dengan adanya permintaan dari Raja Johor untuk ikut mengusir Portugis dari Malaka. Pada tahun 1550, Raja Johor mengirim surat kepada Ratu Kalinyamat dan mengajak untuk melakukan perang suci melawan Portugis. Ratu Kalinyamat setuju. Pada tahun 1551, Ratu Kalinyamat mengirimkan sejumlah pasukan ke Malaka. Dari 200 buah kapal armada persekutuan Muslim, 40 buah diantaranya berasal dari Jepara. Mereka berhasil merebut kawasan orang pribumi di Malaka. Walaupun pernah mengalami kegagalan, namun Ratu Kalinyamat tampaknya tidak berputus asa. Pada tahun 1573, ia kembali mendapatkan ajakan dari Sultan Aceh, Ali Riayat Shah, untuk menyerang Malaka. Armada Jepara kali ini lebih besar, yaitu terdiri dari 300 buah kapal layar dan 80 buah diantaranya berukuran besar. Pasukan tersebut terdiri dari 15.000 prajurit pilihan yang dilengkapi dengan meriam dan mesiu. Dari pengiriman 2 ekspedisi ke Malaka tersebut membuktikan bahwa Ratu Kalinyamat adalah seorang kepala pemerintahan yang sangat berkuasa. Walaupun ia gagal dalam misinya, namun orang-orang Portugis juga mengakui kebesaran Ratu Kalinyamat. Di bidang politik dan pertahanan, Pelabuhan Jepara merupakan pusat pengiriman ekspedisi-ekspedisi militer ke Bangka dan ke Kalimantan Selatan, yaitu Tanjung Pura dan Lawe. Ia juga mampu mempunyai kekuatan armada yang tangguh
dan menjalin kerjasama dengan Ambon. Di bawah Ratu Kalinyamat, perdagangan Jepara dengan daerah seberang laut menjadi semakin ramai. Strategi pengembangan Jepara lebih difokuskan pada bidang perdagangan dan angkatan laut. Kedua bidang ini dapat berjalan dengan lancar karena adanya kerjasama dengan kerajaan maritim seperti Johor, Aceh, Banten, dan Maluku. Daerah kekuasaan Ratu Kalinyamat memiliki 4 kota yang menjadi pintu gerbang perdagangan di pantai utara Jawa bagian timur, yaitu Jepara, Juwana, Rembang, dan Lasem. Meskipun daerah tersebut termasuk daerah yang kurang subur, Ratu Kalinyamat disebut sebagai ratu yang kaya raya. Kekayaan itu berasal dari perdagangan internasional dengan Maluku dan Malaka. Selain di bidang politik dan ekonomi, Ratu Kalinyamat juga berperan penting dalam penyebaran agama Islam melalui seni dan budaya. Selain meninggalkan masjid di Mantingan, Ratu Kalinyamat berhasil mengembangkan seni ukir dari batu. Seni ukir ini merupakan perpaduan antara Hindu dan Islam. Di bidang seni hias, timbul masalah di kalangan seniman, yaitu larangan penggambaran makhluk hidup seperti tertuang dalam pedoman seni Hindus. Terhadap masalah itu, oleh perajin dengan mudah dapat dipecahkan. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam ditinggalkan, dan yang tidak bertentangan dipertahankan dan dikembangkan untuk mengisi sisi-sisi kebutuhan hidup sesuai norma dan budaya Islam. Hiasan berbentuk binatang telah digubah dan tersamar ke dalam huruf-huruf Arab dan menjadi kaligrafi yang unik, rumit, dan estetis, sehingga layak digunakan sebagai hiasan dinding masjid. Perwujudan bentuk-bentuk binatang yang tersamar dalam tulisan kaligrafi Arab itu adalah suatu pemecahan terhadap larangan menggambarkan makhluk hidup. Dengan demikian, untuk mematuhi larangan seperti tertulis dalam hadis Nabi agar tidak melukiskan makhluk hidup, maka dibuatlah stelasi dan gubahan. Pada masa awal pertumbuhan dan perkembangan Islam di Jawa, dinyatakan bahwa ukiran yang menggambarkan makhluk dan bernyawa hukumnya makruh. Hasil ciptaan itu diterapkan di masjid dan makam Mantingan. Gambar makhluk hidup itu kemudian tersamar dalam bentuk tulisan indah, kaligrafi Arab. Akhirnya, apa yang dilakukan Ratu Kalinyamat berhasil melahirkan inovasi dan kreasi baru dalam bidang ornamen, yaitu hadirnya gaya seni Islam kaligrafi Arab dalam bentuk seni ukir. Setelah berkuasa selama 30 tahun, Ratu Kalinyamat menyerahkan kekuasaannya kepada Pangeran Jepara pada tahun 1579. Informasi tentang tahun meninggalnya Ratu Kalinyamat tidak tercantum dalam kitab kesusastraan Jawa. Ia dimakamkan di dekat makam suaminya, Pangeran Hadiri, di pemakaman Mantingan dekat Jepara. Selanjutnya, pengganti Ratu Kalinyamat adalah Pangeran Jepara yang berkuasa dari tahun 1579 sampai 1599. Pada masa inilah peranan Jepara sebagai kota pelabuhan yang penting mengalami masa kemerosotan. Selama 30 tahun memerintah, Ratu Kalinyamat berhasil membawa Jepara menuju masa puncak kejayaan. Kalinyamat berjasa besar dalam bidang perdagangan, pelayaran, dan agama. Sampai kini, perdagangan di Jepara tumbuh pesat. Ratu Kalinyamat
adalah bagian dari sejarah yang tidak bisa dipisahkan dalam perkembangan kota Jepara. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia mengangkat Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional pada Hari Pahlawan 10 November tahun 2023 berdasarkan keputusan Presiden nomor 115 /TK/TH/2023. Penetapan ini menjadi penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam melawan penjajah Portugis dengan membangun kekuatan maritim yang kuat di Jepara pada abad ke-16. Oke teman-teman, kita akan kembali bertemu pada episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.